Ada ayah yang otoriter, ada ibu yang otoriter. Pokoknya kalau papa bilang enggak, Tuhan pun enggak berhak melarang. Unang songonido. Jangan begitu sobat. Salam sejahtera, damai di surga, turun ke bumi. Hari ini tema firman Tuhan, Mama, Papa, aku butuh waktumu. Tapi sebelum firman ini dikupas, kita terlebih dahulu biar roh Tuhan bekerja kepada kita semua, sehingga firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan yang baik, hari ini firman-Mu akan dikupas, bagaimana seorang tua bertanggung jawab kepada anak yang Engkau titipkan. Biar firman ini bukan sekedar logos tapi menjadi rema dalam hidup kami. Urapi kami semuanya sehingga kami sama menerima berkat dari Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, untuk anak yang Tuhan titipkan kepada kita, kita harus meluangkan waktu untuk mendidik mereka sesuai dengan jalan kebenaran firman Tuhan. Karena anak begitu berharga di mata Tuhan, maka ada undang-undang yang Tuhan sudah siapkan bagi para orang tua. Nah, undang-undangnya berbunyi demikian, Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kalau saya ringkas ayat ini, kalau orang yang melalaikan anak kecil dihukum mati. Nah, batu kilangan itu bentuknya bulat seperti donat, tengahnya berlubang dan ada kaitan. Kalau ada orang tua yang menyesatkan, melalaikan anak kecil itu, dikaitkan ke batu kilangan dan batu kilangan diceburkan ke dalam laut. Jadi Tuhan begitu care kepada anak-anak. Kalau Bapak Ibu Saudara melalaikan anak yang Tuhan titipkan, berarti Bapak Ibu bertanggung jawab kepada anak tersebut. Nah, ada sebuah kisah nyata yang terjadi yang membuat orang tua itu begitu menyesal seumur hidup. Nah, kisah ini demikian. Ada seorang mahasiswi pintar sekali sampai dapat beasiswa ke Belanda. Dan singkat cerita selesai, lalu kerja dengan gaji yang luar biasa, lalu mendapat suami yang sepadan. Dan akhirnya mereka bekerja dengan gaji yang luar biasa, lalu mereka menikah dan dikaruniai anak. Usaha mereka semakin baju dan mereka semakin sempit waktunya. Namun karena mereka mengasihi anaknya, akhirnya mereka memakai seorang profesional babysitter termahal. Anaknya dididik dengan babysitter tersebut. Nah, akhirnya satu hari anaknya nangis, "Mama, aku minta mama mandiin aku. Mama sibuk, papa sibuk." Anak itu meminta dimandikan orang tuanya selama 7 hari, namun orang tuanya selalu menolak. Sampai satu hari ibu muda ini harus pergi ke Medan meresmikan perusahaannya yang pertama. Tapi tiba-tiba ditelepon oleh susternya, "Ibu cepat pulang, Dedek masuk ICU kejang-kejang." Dengan kepanikan yang luar biasa orang tua tersebut pulang. Namun apa yang terjadi? Begitu tiba di rumah sakit, anaknya sudah rip, sudah meninggal dunia. Akhirnya mama itu nangis jerit-jerit gerung-gerung dan papanya juga nangis jerit-jerit gerung-gerung. Dan mamanya berkata, "Nak, mama akan mandikan kamu, nak. Ayo nak, bangun nak. Mama akan mandikan kamu, ayo bangun nak." Namun anak itu terbujur kaku dan tidak pernah bangun lagi. Akhirnya orang tuanya stres, nangis, teriak-teriak di pekuburan. Namun itu tidak ada artinya. Nah saudara, jangan sampai peristiwa ini terjadi dalam hidupmu. Nah, saya akan bagi beberapa poin. Yang pertama, anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga baik-baik. Firman Tuhan katakan Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena
kedahsyatan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, seperti seorang ibu menyulam. Nah, ketika kita mengandung anak, Tuhan menyulam kita. Di dalam Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi kalau seorang ibu mengandung itu upah dari Tuhan. Kalau dalam keluarga ada anak-anak yang dilahirkan itu adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga baik-baik, saudara. Titipan yang harus dijaga baik-baik. Ya, nah waktunya akan tiba satu saat anak yang dititipkan itu akan diambil, tapi dengan cara yang santun. Tidak seperti kisah tadi. Orang tua terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Anak minta dimandikan, tidak mau. Dan akhirnya setelah jadi jasad baru anak itu dimandikan. Yang kedua, harus mendidik anak dengan benar. Karena kita adalah manusia unggul. Saudara dan saya adalah manusia unggul. Ketika suami istri melakukan hubungan seks, si pria mengeluarkan 60-100 sperma. Dan dari 60-100 sperma bertemu dengan telur, hanya satu yang jadi. Dan yang jadi itu adalah saya dan saudara. Berarti saya dan saudara adalah manusia unggul. Dan manusia unggul punya tugas untuk menaklukkan muka bumi ini. Dan manusia unggul punya tugas untuk mendidik anak-anaknya dengan cara yang benar. Mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah saudara, mendidik anak sejak dari mungkin. Ketika saya tahu bahwa saya mengandung, lalu saya mulai berkomunikasi dengan anak. Nah, mama lagi ke gereja, mama lagi bawa puji-pujian, ayo ikut yuk memuji Tuhan. Anak itu jungkir balik di dalam rahim saya. Nah, Pak Pendeta sedang bawa firman, ayo dengar baik-baik. Anak itu bisa mendengar, saudara. Sejak kapan mendidik anak akan kebenaran firman Tuhan? Sejak anak dalam kandungan. Jadi para ibu muda, pada keluarga muda, kalau saat ini istrimu sedang mengandung, sebagai seorang bapak engkau harus memberkati istrimu, engkau berkati, engkau pegang rahim istrimu, ucapkan kata-kata berkat dan anak itu mendengar. Jadi mendidik anak sejak sedini mungkin, sejak dalam kandungan. Setiap kali saudara, saya ketemu anak kecil, saya tumpangkan tangan, Tuhan Yesus berkati kamu ya. Amin, amin, mamanya yang amin, amin saudara. Ya, orang tua sekolah minggu berhati-hati mengajarkan anak-anak. Kalau engkau salah didik, lebih baik ditenggelamkan, dikaitkan ke batu kilangan. Tuhan punya ayat yang khusus, undang-undang yang khusus buat para guru sekolah minggu, buat orang tua. Jangan sesatkan anak kecil. Karena Tuhan begitu care kepada anak kecil. Jadilah teladan guru sekolah minggu. Jangan pakai baju yang irit bahannya, pendek. Ketika engkau memperagakan bagaimana Goliat dan Daud, akhirnya itu gak jadi berkat. Yang ketiga, luangkan waktu untuk anakmu. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah sakiti, bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan sakiti. Ada ayah yang otoriter, ada ibu yang otoriter. Pokoknya kalau papa bilang enggak, Tuhan pun gak berhak melarang. Unang songonido. Jangan begitu sobat. Jangan begitu. Ya, anak punya perasaan, anak bisa sakit hati. Ya, kadang-kadang anak pun cemburu. Cemburu apa? Mama papa lebih sayang gadget. Ya, gadget di mana-mana, tidur dibawa, dibelai-belai, dipeluk-peluk, bangun pagi gadget. Aku cita-cita pengen jadi gadget supaya disayang sama mama papa. Supaya aku setiap hari dibelai-belai, supaya setiap hari aku dipegang. Berapa banyak orang tua repot sama HP-nya sehingga lupa sama anaknya. Itu menyakiti. Kalau hari ini orang tua yang terlalu repot dengan gadgetmu, dengan HP-mu, bertobat. Jangan sampai anakmu rib baru engkau nangis bombay. Ya, nah luangkan waktumu. Saudara, ketika anak saya masih kecil, saya selalu luangkan waktu. Apa? Waktu dia tidur. Waktu dia mau tidur, saya cerita sampai kadang-kadang kehabisan bahan cerita. Karena 365 hari kali 2. Udah 700 lebih saya harus cerita. Cerita malam, cerita siang waktu dia mau tidur. Saya sering ajarkan, ayo
kepel tangan kamu Cici, Dede. Anak saya Fani dan Nathan, kepel tangan kamu, kepel. Nah seginilah jantung ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam tubuhmu. Kalau jalan-jalan, firman Tuhan bilang ajarkan pada waktu tidur, pada waktu jalan-jalan dan sebagainya. Ketika di jalan, saya bilang sayang lihat di atas taksi itu ada apa? Ada lampu mami. Nah lampu itu fungsinya kalau ada orang jahat lampu itu nyala. Artinya pengumuman. Oh gitu Mi, iya. Nah sayang lihat di atas atap itu ada apa? Ada tombak mami. Iya tombak itu tahu apa fungsinya? Tombak itu akan makan geledek sehingga kita di dalam rumah nggak angus. Nah saya ajarkan firman Tuhan baik dari hal-hal kerohanian maupun dari hal-hal ilmu pengetahuan. Cerita waktu langkah tidur. Katakan juga kepada mereka, mama papa sayang kamu, mami papi sayang kamu, Tuhan berkati kamu ya. Nah saudara, saya selalu praktekkan dalam hidup saya ketika anak-anak saya waktu kecil mau sekolah. Ya, saya tumpang tangan dan berdoa, Tuhan Yesus berkati kamu ya. Dan pada saat yang sama Tuhan Yesus berkati juga calon-calon menantu mami. Ih mami genit, dia ngomong gitu saudara. Dan ketika Pak Paulus akan bekerja, lalu saya antar sampai pintu gerbang, Tuhan Yesus berkati suamiku. Dan pada saat yang sama Tuhan berkati calon besanku. Persiapkan mereka menjadi besan yang baik. Dan itu saya lakukan saudara. Ya, katakan bahwa kita menyayangi mereka, dengarkan mereka. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah kisah juga yang luar biasa. Satu hari seorang papa pulang kerja sudah jam 10 malam. Dan ketika pulang kerja jam 10 malam, anaknya menghampiri. Loh, nak kamu belum tidur? Belum papa, aku tunggu papa. Karena aku pengen main ular tangga. Udah malam nak, udah jam 10. Iya papa, karena papanya pulang malam. Udah nak, papa capek. Papa kerja lembur terus. Akhirnya anak bilang, papa satu hari gajinya berapa? Emang kenapa kamu tanya gaji papa? Papa gajinya 10 jam 400.000. Oh gitu ya pak? Papa kalau gitu aku pinjam 10.000 dong. Buat apa besok nak tidur? Papa udah capek. Kamu juga udah malam, nanti sekolahnya kesiangan. Aku pinjam 10.000. Akhirnya anak itu dibentak. Anak itu masuk kamar dan nangis. Saudara tahu apa yang dilakukan? Akhirnya papanya hampiri. Kenapa nak? Kamu minta duit 10.000, papi bisa kasih lebih kok. Ini pak, papa kan kerja 10 jam 400.000. Berarti 1 jam gaji papa kan 40.000. Aku punya celengan pak, isinya 30.000. Aku punya 30.000, aku kurang 10.000 karena aku mau gaji papa. Biar papa bisa 1 jam kerja sama aku, main sama aku. Aku pinjem pak, nanti aku nabung, nanti 10.000 aku balikan ke papa. Papanya nangis saudara. Anaknya pengen gaji papanya 1 jam supaya bisa main bareng. Nah saudara, kalau Tuhan sudah titipkan kepada anakmu, luangkan waktu untuk anakmu. Dia ingin dicintai, dia ingin disayangi. Memang semua butuh uang. Tapi anak gak butuh uang sepenuhnya. Anak butuh perhatian, anak butuh kasih sayang. Yuk sebelum terlambat, waktu anak gak selama bersama dengan kita. Dia hanya beberapa tahun, lalu dia akan membentuk keluarga. Dan ingat, ketika pola asuh salah, akan seperti lingkaran setan. Dia pun akan melakukan pola asuh yang salah kepada cucu kita. Hati-hati, dan firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang nyesatin anak kecil, lebih baik dikaitkan ke batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Sadarlah dan bertobatlah. Kalau hari ini rumah tanggamu kacau, anakmu tidak benar, anakmu sakit hati setelah engkau mendengar renungan ini, hampiri anakmu dan jangan sungkan untuk meminta maaf sehingga terjadi rekonsiliasi, maka keturunanmu di masa yang akan datang akan berbahagia. Taruh tangan di dada, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami untuk kesalahan yang kami lakukan sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Kami tidak mendidik anak dengan benar sehingga anak sakit hati, sehingga keluarga kami berantakan. Tuhan Yesus, ampuni. Mulai detik ini kami berubah Tuhan. Mulai hari ini kami berubah Tuhan. Kami mau mendidik anak yang Tuhan sudah titipkan sesuai dengan jalan kebenaran firman Tuhan.
Biar anak kami akan menjadi orang yang hebat luar biasa. Biar anak kami seperti anak panah di tangan pahlawan, menjadi berkat. Biar anak kami seperti tunas pohon zaitun, menjadi berkat. Dan Tuhan, kami menyerahkan pohon keluarga kami. Kami menyerahkan bibit, bebet, bobot kami yang tidak baik. Kami percaya yang rusak Tuhan akan betulkan. Di dalam nama Yesus, kami pandang dengan kacamata iman kami. Keturunan kami akan menjadi keturunan yang berbahagia. Dan kami percaya hikmat, akal budi Engkau berikan kepada kami selaku orang tua. Sehingga kami dapat mendidik anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bisa meluangkan waktu bagi anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.